Hai guys, halo semua para Wing Chun lover yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya dalam live program My WSL Wing Chun Journey. Kali ini kita punya bahasan yang cukup menarik. Saya akan membahas sesosok figur yang membuat saya bisa berada di dunia Wing Chun. Sosok figur ini adalah sosok yang sangat legendaris di dunia Wing Chun. Beliau bisa disebut sebagai legenda. Bahkan tahun 99 ketika VTAA mengadakan first conference, beliau termasuk salah satu speaker dari luar negeri yang dipercaya untuk memberikan materi di sana. Siapakah yang akan saya bahas kali ini? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah my Sifu David Peterson. Oke. Jadi guys, ketika kita bicara tentang my Sifu David Peterson, banyak sekali kenangan saya dengan beliau. Tapi kali ini kita tidak hanya membahas mengenai kenangan saya. Kali ini kita akan membahas tentang siapa sih seorang Sifu David Peterson. Kemudian bagaimana metodologi beliau ketika mengajar. Dan yang terakhir, bagaimana beliau sebagai seorang petarung. Menarik ya. Jadi inilah bahasan kita kali ini yang akan membawa kita belajar dan mendapatkan inspirasi. Bagaimana sih kita sebagai seorang praktisi Wing Chun itu harus mendedikasikan diri kita dan hidup kita untuk melestarikan sebuah sistem yang canggih ini. Oke, kita tunggu dulu, ada nggak yang datang ini? Tapi kita mulai saja ya guys. Bagi teman-teman yang nanti terlewat dari program ini, teman-teman bisa nanti melihatnya di link YouTube kami, yaitu Combat Wing Chun. Sehingga bagi teman-teman yang terlewat, tidak usah takut, tidak usah khawatir, teman-teman tetap bisa melihat video ini di link YouTube kami. Baik, kita mulai. Siapa sih seorang legenda yang bernama Sifu David Peterson ini? Saya ketemu beliau tahun 2016, sekitar bulan Agustus, tanggal 10 tepatnya, ketika saya pertama kali datang ke Malaysia, menginjakkan kaki di kelas beliau untuk menjadi murid. Jadi gitu. Selama 3,5 tahun berarti guys ya, selama 3,5 tahun saya berhubungan dengan beliau, belajar dari beliau, menjadi murid beliau, bolak-balik Indonesia Malaysia setiap tahun beberapa kali. Saya melihat beliau sebagai sesosok figur yang luar biasa. Inilah sebuah contoh yang harus kita lakukan ketika kita ingin melestarikan sebuah peninggalan, apalagi itu bela diri. Jadi ketika kita bicara tentang mewariskan budaya, jadi kita tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara melakukan bela diri tersebut guys, tapi juga kita harus menjadi contoh atau role model, seperti halnya Sifu saya. Jadi kalau saya bilang Sifu David itu adore banget dah pokoknya, adorable banget lah kayaknya. Saya sangat memuji beliau, saya sangat ngefans lah sama beliau, bukan karena kemampuannya yang hebat, bukan karena wawasannya yang luas, tapi karena pribadi personalnya yang luar biasa. Jadi kalau orang sempat nanya Sifu David itu seperti apa sih sama saya, ada sebagian teman-teman yang nanya sama saya kan, nanya Sifu David itu seperti apa sih orangnya. Karena kan kalau kita bilang seperti yang kemarin saya ceritakan, kadang kalau kita ngelihat seorang legenda gitu yang namanya sudah besar, kadang kita ngerasa minder gitu kan. Nah, bagaimana seorang legenda ini sebagai seorang personal kan gitu. Jadi kalau saya ditanya Sifu David sebagai seorang personal, yang pertama adalah yang saya lihat dari beliau itu adalah humility guys. Humility itu maksudnya adalah beliau memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Jadi meskipun namanya sudah di atas,
beliau tidak lantas merasa paling tahu, guys. Jadi setiap kita berkomunikasi dengan beliau, saya merasa ini, ketika saya cerita dengan beliau, beliau seperti eager sekali untuk mendengarkan dan mengambil pelajaran dari cerita yang saya ceritakan kepada beliau. Jadi tidak ada di sedikit pun di benak beliau rasa bahwa I'm the best, itu nggak ada. Bahkan saya pernah tanya sama beliau, Sifu, who is the best Wong Sheng Lung Wing Chun students? Itu saya pernah bertanya. Selamat datang Wing Chun Pontianak, selamat datang Mas Agus. Jadi itu pertanyaan saya pernah sekali terungkap kepada beliau, karena saya pengen tahu bahwa who is the best from all of the Wong Sheng Lung students. Saya mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan waktu itu, dan ini membuat saya semakin respect sama beliau. Jawaban beliau cuma ini, I think the best student from Wong Sheng Lung is not me. Jawabannya sesederhana itu, guys. Jadi beliau jawabnya sesederhana itu, I think everybody is the best, but it's not me. I'm not the best. So Rama, if you looking for the best, you come to the wrong place. Anda bayangkan seorang legenda lebih memilih untuk tidak menganggap dirinya menjadi the best. Padahal hampir semua WSL students itu menganggap Sifu David itu sebagai the blueprint of Wong Sheng Lung Wing Chun. Tapi beliau tidak mau dianggap the best, guys. Bahkan di kelas pun kita bisa diskusi dengan beliau. Dan ketika kita memberikan sebuah pendapat, yang beliau lakukan adalah beliau mendengarkan. Apabila benar, beliau akan katakan benar. Apabila ini sebuah input untuk di kelas, maka beliau akan langsung laksanakan. Dan apabila yang kita lakukan itu salah, maka beliau akan koreksi dengan cara yang sangat santun. Jadi kalau saya bilang ciri khas seorang Sifu David yang paling melekat di hati saya itu nomor satu itu adalah humility atau kerendahan hati. Dan ini sangat susah sekali, guys. Kemudian nomor dua, sebagai seorang personal, saya melihat Sifu David itu sebagai seorang yang sangat caring, sebagai orang yang sangat perhatian. Di mata semua murid-muridnya, Sifu ini sudah seperti kayak bapak. Bahkan saya pun menganggap Sifu ini sudah kayak bapak saya sendiri. Bahkan anak saya saja manggil beliau sebagai sebutan grandpa. Jadi Anda tahu ya, hubungannya pada akhirnya bahwa tidak ada jarak yang sekat yang seperti kita biasa tahu dari perguruan-perguruan silat atau bela diri lah bahasanya, bahwa kayaknya guru dan murid itu kungfu kadang seperti itu, beberapa silat juga sama. Jadi guru dan murid itu sepertinya jauh sekali. Justru kalau di tempat Sifu David, saya dengan beliau itu sangat dekat sekali gitu. Saya cerita banyak hal kepada beliau, beliau juga cerita banyak hal. Jadi ketika kita diskusi itu nyambung sekali. Kadang bahkan banyak bahasan yang kita diskusikan itu bukan cuma bahasan Wing Chun, guys. Kita bisa bicara masalah keluarga, kita bisa bicara masalah kehidupan sehari-hari, kita bisa bicara masalah politik dengan beliau, kita bisa bicara masalah buku, karena beliau rajin sekali membaca, guys. Buku beliau banyak sekali di rumah. Kita bisa bicara banyak hal dengan beliau, dan beliau bukan tipikal orang yang menghakimi orang lain. Sehingga kalau saya bilang karakter kedua yang sangat melekat dari seorang Sifu David itu adalah caring. Jadi sangat perhatian sekali. He's like a father. Ketika berbicara dia sangat memperhatikan orang, dan dia sangat menjaga perasaan orang lain. Itu nomor dua. Dan yang terakhir, kalau kita bicara tiga terbesar ya, perspektif saya ketika saya melihat seorang Sifu David, yang terakhir itu adalah knowledgeable. Knowledgeable itu pengetahuannya sangat luas. Kadang ini menarik. Ketika saya pergi ke Malaysia, lucunya guys, jadi yang saya tunggu sebenarnya itu bukan sesi latihan. Yang saya tunggu ketika datang ke Malaysia itu adalah ketika Sifu mengajak saya nongkrong setelah jam latihan. Jadi jam latihan, saya latihan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam ini, itu Sifu sudah pasti ngomong,
You have plan today, mate? Ya, dengan bahasa Australianya, you have plan tonight, mate? Kalau nggak punya kegiatan atau nggak capek, biasanya kita selalu nongkrong. Jadi nongkrongnya ini nggak tanggung-tanggung, guys. Ketika saya di Malaysia itu biasa nongkrong sama Sifu dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi kadang. Itu rekor tuh, jam 2 pagi. Biasanya Simo, istri Sifu pun bergabung di sana. Sehingga kita diskusi itu nyambung sekali dan sangat seru. Bisa jam 10 sampai jam 1, kadang sampai jam 2. Luar biasanya, diskusinya banyak sekali. Jadi diskusinya nggak cuma monoton tentang Wing Chun. Kadang saya cerita tentang pengalaman politik saya, beliau cerita tentang pengalaman politiknya, saya cerita tentang buku, beliau cerita tentang buku. Bahkan kita cerita banyak hal sekali loh. Sehingga pada akhirnya sesi-sesi di mana saya ketemu Sifu David itulah yang saya tunggu, karena saya haus sekali ingin belajar dari beliau. Karena beliau sangat knowledgeable banget ya. Belum pernah ada satu tema yang saya obrolkan dengan beliau tidak tahu. Bahkan perpolitikan dunia saja beliau tahu. Bahkan saya cerita tentang strategi geopolitik, beliau paham. Cerita espionase beliau paham. Jadi yang nomor 3 karakteristik yang melekat di Sifu David di benak saya itu adalah knowledgeable. Jadi kalau teman-teman tanya, apa sih pandangan saya terhadap my Sifu David Peterson sebagai seorang personal, maka saya yang sangat melekat itu ada 3 hal itu. Yang pertama adalah humility. Beliau sangat rendah hati sekali. Mungkin yang orang lain mikir bahwa seorang legenda pasti agak menjaga jarak dengan orang dan sebagainya. Enggak, sangat jauh sekali. Beliau sangat rendah hati. Yang kedua, beliau adalah orang yang caring sekali, sangat perhatian, sangat menjaga perasaan, selalu ingin menjadi seorang ayah yang selalu menjaga anak-anaknya. Dan yang ketiga adalah very knowledgeable. Jadi Anda bicara apa, sampai ngomong movie aja beliau tahu. Bahkan beliau salah satu movie fans. Beliau sering pakai karakter DC. Itu pandangan saya sebagai seorang personal. Kemudian yang kedua, ini mungkin yang ditunggu-tunggu gitu kan. Jadi setelah kita bicara personal, kita akan bicara bagaimana seorang Sifu David sebagai seorang pengajar. Ya, nunggu ya. Oke. Kelas Sifu David. Kelas Sifu David itu termasuk kelas yang merupakan campuran antara sistem Hong Kong dan sistem Western. Halo yang baru masuk, Mas Dek Bilal, Mas Dede. Jadi campuran sekali. Beliau berasal dari Hong Kong, beliau berasal dari Australia, belajar di Hong Kong. Sehingga pola yang beliau terapkan di kelas itu benar-benar mix up antara Hong Kong style dan Western style atau formal style. Ketika beliau mengajar, satu hal yang saya pelajarin dari beliau dan saya pun pada akhirnya menerapkan itu di kelas CVT. Ketika beliau menjelaskan sesuatu, beliau menjelaskan sesuatu itu sangat runut sekali. Semuanya sangat terstruktur. Sehingga pada akhirnya membuat siapapun yang diajarkan itu cepat sekali fahamnya. Jadi contoh, ketika beliau menjelaskan sebuah materi, anggaplah menjelaskan tentang Yiji Kim Yung Ma gitu kan. Contoh lah, yang paling gampang orang tahu adalah Yiji Kim Yung Ma. Beliau jelaskan dulu bahwa secara etimologi bahasa itu apa. Jadi arti dari bahasa Yiji Kim Yung Ma. Nah, plus dengan beliau ceritakan di dunia luar seperti apa pembahasannya dan di WSL seperti apa. Jadi dari awal pun kita sudah memahami, oh perbedaan konsepnya seperti ini. Bahwa sebagian besar orang mengatakan Kim Yung Ma, tapi di WSL dan beberapa Wing Chun yang lain mungkin kita mengatakan sebagai Yiji Kim Yung Ma, karena kita paham etimologi bahasanya apa. Setelah berbicara mengenai etimologi bahasa dari Yiji Kim Yung Ma, beliau jelaskan tuh, Yiji Kim Yung Ma itu secara konsep itu tujuannya apa. Jadi jelas. Setelah kita tahu etimologi bahasa, kemudian yang kedua beliau akan berbicara tentang secara konsep Yiji Kim Yung Ma itu tujuannya apa sih? Sehingga kenapa kita perlu melakukan Yiji Kim Yung Ma?
Sehingga setiap orang yang melakukan Yiji Kim Yung Ma tahu hasil nanti yang didapatkan itu apa. Kemudian setelah itu baru beliau akan menjelaskan mengenai strukturnya seperti apa. Kalau kita bicara Yiji Kim Yung Ma, berarti kita bicara tentang penempatan posisi badan ketika kita berdiri berfondasi kuda-kuda dalam Wing Chun. Bagaimana kondisi tulang belakang, bagaimana kondisi tulang ekor, ya kan? Terus bagaimana kondisi kaki, dari tulang panggul, dari lutut, dari pergelangan kaki, semuanya dijelaskan secara detail sekali. Sehingga ketika orang sudah tahu etimologi bahasa, sudah tahu objektifnya seperti apa, kemudian beliau tahu strukturnya harusnya bagaimana. Dan itu saja belum cukup, guys. Dan yang terakhir yang beliau ajarkan adalah bagaimana menggunakan konsep Yiji Kim Yung Ma ini dalam realita. Nah, jadi setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Sifu David semuanya itu berpatokan kepada 4 struktural ini, guys. Dan saya lihat hampir tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali beliau. Luar biasa sekali. Berhubung beliau orang Australia yang sangat fasih, tidak hanya bahasa Mandarin, guys, tapi juga bahasa Kanton. Sehingga setiap glossary term atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam Wing Chun itu beliau sangat paham maksudnya apa. Tidak secara etimologi saja, tapi maksudnya apa. Sehingga ketika beliau menjelaskan itu sangat runut sekali mengikuti 4 prinsip itu. Sehingga setiap orang yang belajar dari beliau itu paham langsung. Oh, contoh kayak Wing Chun Punch, contoh. Oh ya, hari Rabu besok kita akan membahas tentang KO Punch. Jangan lewatin ya, karena kita akan membahas tentang struktur KO Punch dan bagaimana bisa pukulan Wing Chun itu, kalau bahasa kemarin bercanda di forum Telegram, itu bisa membuat badan lawan jadi kayak bubur. Nah, sama kayak Wing Chun Punch, beliau akan jelaskan itu secara etimologi bahasa bagaimana, objektifnya apa. Jadi mukul itu bukan cuma tujuannya mukul, tapi ada objektifnya. Objektif dari Wing Chun Punch itu apa? Ternyata mukul saja itu tidak cuma sekedar mukul, guys. Kemudian berikutnya, setelah mukul sebenarnya strukturnya bagaimana. Kemudian yang terakhir setelah strukturnya bagaimana, itu bagaimana menerapkan pukulan itu dalam realita. Dan cilakanya, guys, kalau di kelas Sifu David itu, kalau mukul itu beneran. Jadi kalau misalnya Sifu ingin mencoba Wing Chun Punch kepada kita gitu kan, yang terjadi adalah kita diminta tes mukul yang benar-benar keras sesuai dengan kemampuan kita. Misal kayak saya mukul, biasanya mukul seperti ini, kita disuruh mukul seperti ini. Berbagai jenis pukulan kita boleh terapkan, dan beliau hanya menerapkan Wing Chun Punch. Bam! Seperti itu. Jadi kita harus memukul beliau sekeras-kerasnya, sehingga pada akhirnya terbukti bahwa Wing Chun Punch itu bisa benar-benar diterapkan dalam pertarungan. Jadi kalau teman-teman tanya kelas Sifu David itu seperti apa sih? Ya seperti itu gitu. Ketika beliau menjelaskan benar-benar terstruktur sesuai dengan 4 tadi yang saya ceritakan, mungkin bisa jadi inspirasi bagi para pelatih-pelatih bela diri di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, beliau selalu membuat kelas itu serius tapi santai, tapi mukulnya beneran, guys. Jadi kalau bahasa saya setiap ke Malaysia itu saya selalu bilang, I miss the slap. Jadi ketika latihan di Malaysia, saya selalu cerita sama Sifu bahwa when I came to Malaysia, one thing on my mind that I miss the slapping in my face, I miss the punching in my body. Jadi di Malaysia emang pola latihannya seperti itu. Jadi semuanya dilakukan sereal mungkin. Ketika kita partnering drill, yang mukul juga benar-benar niat. Sehingga pada akhirnya Wing Chun itu benar-benar bisa diterapkan ketika dibutuhkan. Jadi kalau kita tanya bagaimana sih kelas Sifu David, ya seperti itu. Jadi bagaimana beliau menjelaskan dengan runut, percampuran antara itu, guys. Bagaimana beliau menjelaskan dengan runut. Dan yang kedua adalah bagaimana beliau membuat kelas itu campuran antara Hong Kong style dan formal style. Dan yang ketiga adalah beliau membuat bagaimana kelasnya serius tapi santai. Sangat menyenangkan bersama kelas Sifu David Peterson. 2 jam itu nggak kerasa. Bahkan saya yang latihan dari jam 2 sampai jam 10 aja nggak kerasa. Besok itu bangun pagi udah siap-siap pengen latihan lagi rasanya. Just like
I'm having an addiction to Wing Chun. Itu kelas Sifu David itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana Sifu David sebagai seorang petarung gitu kan. Iya. Orang sering bilang si ini hebat, si ini hebat, si ini hebat, si ini hebat, seperti itu kan. Nah, saya ingin jelaskan bagaimana seorang Sifu David sebagai seorang petarung. Jadi kalau kita semua tahu ya, Sifu David itu kelahiran tahun 56 guys. Tanggal sama bulannya dirahasiakan. Jadi saat ini usia beliau berarti masuk di angka 64 tahun ya. 64 tahun. Tapi tahu nggak? Sampai hari ini saya Noel aja nggak bisa. Orang tanya, sehebat apa sih Sifu David? Jawaban saya seperti itu. Jadi kalau orang tanya Sifu sehebat apa, saya aja Noel beliau nggak usah. Jangankan saya, his senior students yang tidak hanya di Malaysia, tapi di seluruh dunia Noel beliau aja sampai hari ini tidak bisa. Pernah suatu ketika saya tanya sama beliau, Sifu, saya tanya sama beliau pertanyaan cukup lancang waktu itu. Kapan kira-kira saya bisa melewati Sifu? Dia hanya ketawa. Dia cerita kayak gini, you don't have to worry mate. My Sifu Wong Song Leung is never passing the competency of the Master Yip Man. Never pass the Grand Master Yip Man. Myself, dia bilang, saya sendiri never pass my Sifu. Jadi Wong Song Leung itu, kalau kata Wong Song Leung sendiri, dia tidak pernah melewati kemampuan dari Grandmaster Yip Man. Begitu juga dengan Sifu David cerita bahwa dia tidak pernah melewati kemampuan dari WSL. Nah, terus dia bilang, nah, kamu pun juga, dia bilang, and it's also for you. Dia bilang, you will never pass me. Dia bilang seperti itu. So don't you worry. Jadi kata beliau juga sama, bahwa saya tidak akan mungkin melewati dia. Karena memang secara jam terbangnya sudah berbeda guys. Jadi kalau bahasa kita, wah, guru yang hebat apakah adalah guru yang bisa membuat muridnya bisa melewati kemampuan gurunya gitu kan. Justru di Wing Chun itu sangat sulit sekali menemukan seperti itu guys. Contoh yang paling sederhana, Sifu David berlatih Wing Chun sejak tahun 83, dan sampai hari ini beliau sangat rajin sekali berlatih. Salah satu program beliau yang beliau ceritakan sama saya, sehari itu 3-5 kali Sinim Tau, 3-5 kali Cham Kyu, 3-5 kali Biu Chi, 3 kali Wooden Mokyan, 3 kali Air Mokyan Jong atau Air Dummy kalau kita bilang. Kemudian belum ditambah latihan Bak Cham Dao, belum ditambah latihan Luk Dim Pun Kwan. Sehingga setiap hari beliau selalu berlatih seperti itu sejak tahun 83. Nah, permasalahannya adalah emang kita latihan sehebat itu. Kalau beliau mulai latihan tahun 83, saya mulai latihan tahun 2016. Nggak usah saya deh. Si Heng saya di Denmark yang namanya Morten Ibsen itu mulai latihan tahun sekitar 2006. Berarti beliau harus berapa kali porsi Sifu latihan untuk bisa menyamai jam terbang Sifu. So to surpass the Sifu is quite impossible. Sehingga Sifu itu akan selalu menjadi, kalau bahasa Sifu, the big dog until he died. Dan begitu pun juga berikutnya. Sehingga pada akhirnya kita adalah the big dog di masa kita, kalau bahasa beliau. You will be the big dog in your time. Itu bahasa beliau. Jadi beliau bilang sama saya bahwa your competitor is not me. Jadi kompetitor kita itu bukan Sifu kita, tapi kompetitor kita itu adalah diri kita sendiri. You just practice and then you will be a big dog one day. Bahasa dia cuma seperti itu. Nah, itu kalau dari saya ya. Kemudian saya dengar cerita ini diceritakan langsung oleh murid-murid beliau yang ada di Malaysia. Jadi Sifu itu pindah ke Malaysia tahun 2011. Nah, ketika awal beliau pindah, beliau membuka kelas di Kuala Lumpur
Kemudian setelah itu setahun berikutnya tahun 2012 beliau buka kelas di Seremban. Sifu membuka kelas di komunitas Chinese yang di sana, sehingga ketika seorang Australia beragama Islam membuka kelas Wing Chun, itu saja membuat offended dari banyak-banyak orang. Tidak hanya komunitas kungfu, tapi juga komunitas silat yang ada di Malaysia. Sihing saya, murid-murid senior Sifu David di Malaysia sering cerita bahwa almost every weeks akan ada setiap orang yang come up to the class and challenge Sifu. Itu realita, guys. Jadi setiap minggu itu seperti Wild Wild West. Bahkan sihing-sihing saya cerita bahwa mereka menunggu-nunggu nih. Jadi minggu ini yang datang siapa? Karena setiap minggu selalu saja ada yang datang dan mencoba melawan Sifu. Berhubung yang lagi saya bilang, beliau di Malaysia, pusatnya orang pribumi atau Malay. Yang kedua adalah beliau mengajar Wing Chun di komunitas Chinese, sedangkan beliau adalah orang Australia. Dan yang ketiga beliau Muslim. Jadi benar-benar offended sekali orang-orang di Malaysia itu dengan dibukanya kelas Sifu. Sehingga every week selalu akan ada orang yang datang. Dan my Sihings selalu cerita bahwa most of the people who came, sebagian besar orang yang datang, Sifu finish them in 1 or 2 move. Saya bilang, wow, really? Saya bilang, ya, Sifu finish them in 1 or 2 moves. Terus mereka lanjut. Besarnya cedera mereka itu tergantung tingkat kesongongan mereka datang. Jadi ada yang cuma dibuat jatuh oleh Sifu, ada yang cuma ditoyor kemudian selesai, tapi ada yang songong sampai hidungnya patah, bibirnya robek, ada juga. Jadi tingkat kecederaannya itu sesuai dari tingkat kesongongan yang datang. Jadi inilah Sifu David. Jadi kalau dibilang apakah Sifu David petarung? Wow. Kalau Gary Lam cerita ada 3 level di Wing Chun. Di pertemuan pertama saya sudah bahas juga waktu itu. Yang pertama adalah Wing Chun itu level pertama itu adalah learning how to punch people, learn to hit. Jadi itu level 1 dari Wing Chun. Nah, level 2 dari Wing Chun itu ada learn how to control. Jadi level 2 adalah kita belajar mengontrol lawan sehingga kita bisa memastikan sudut yang kita gunakan untuk menghajar lawan itu presisi. Jadi yang nomor 2 adalah learn to control. Nah, dan yang nomor 3 itu adalah absorb atau menyerap tenaga lawan dan mengembalikan tenaga itu ke lawan. Jadi bahasanya seperti kalau kita bicara yang orang umum kan sebutnya Tai Chi ya. Jadi kita absorb tenaganya, kemudian kita gunakan tenaga itu kembali untuk menyerang lawan tersebut. Itu 3 level yang diklasterkan oleh seorang Gary Lam. Dan ketika saya latihan dengan Sifu David, saya tidak pernah merasa bahwa saya dikontrol oleh Sifu. Yang saya rasakan ketika saya bertarung dengan Sifu David, entah Cisau atau Gosau, yang saya rasakan adalah saya seperti tersedot ke dalam pusaran air Wing Chun dan tiba-tiba seperti itu, guys. You see, Sifu orangnya tidak besar seperti yang saya ceritakan kemarin. Tingginya mungkin sekitar 180, ukuran bajunya ukuran M Malaysia, itu biasanya L untuk orang Indonesia, ukuran lokal ya, L untuk ukuran lokal. Badannya juga tidak besar, tidak pernah nge-gym, guys. Itulah kenapa yang saya heran ketika saya mencoba menyerang beliau, entah secara brutal atau entah secara teknik, yang saya rasakan beliau selalu bisa menyerap tenaga saya dan membalikkan itu ke saya. Sehingga yang terjadi adalah kita seperti masuk dalam pusaran air dan plup, tenggelam. And disitulah kita finish. Jadi kalau orang tanya Sifu David seperti apa sih? Beliau tidak brutal, guys. Tapi beliau belajar menyerap energi lawan dan memuntahkannya sekali.
Jadi kalau Sihing saya sering cerita itu bercandaan kita bahwa Sifu itu konsepnya adalah nyerap, kemudian atau nggak bahasanya nelen, kemudian dimuntahin lagi. Setiap kita menyerang, ditelan sama beliau, dimuntahin lagi. Sehingga pada akhirnya yang nyerang itu sudah ngos-ngosan, kecapean, lelah sendiri, Sifu masih ketawa-ketawa. Ya itulah realita. Itulah seorang Sifu David, my Sifu David Peterson, yang sampai hari ini saya tidak pernah bisa Noel. Luar biasa. Jadi itu sedikit yang bisa saya ceritakan tentang seorang Sifu David Peterson, my Sifu. I'm a big fans of my Sifu. Jadi inilah realitanya bahwa ketika kita berbicara tentang Wing Chun, kita murni berbicara tentang kompetensi, guys. Kita murni berbicara tentang skill. Kita murni berbicara tentang bagaimana kita menjadi master dalam mengaplikasikan apa yang kita latih. Sehingga pada akhirnya Wing Chun kita itu bisa kita gunakan. Bagi teman-teman juga yang sudah berprofesi sebagai pelatih bela diri, kalau Sifu sering bilang sama saya, ada beban moral di pundak kita sebagai seorang pelatih, bahwa keselamatan dari member-member yang kita latih itu berada di pundak kita. Kalau mereka sampai cilaka gara-gara kita mengajarkan mereka ilmu yang palsu, atau ilmu yang benar tapi tidak bisa menerapkan itu, ketika mereka cilaka, maka dosanya itu ada di kita. Itu yang pernah Sifu ceritakan sama saya dan Sifu tanamkan kepada saya. Dia bilang bahwa you have to remember that, Rama. Jadi menjadi pelatih itu bukan cuma masalah kita melatih orang teknik, tidak. Kita belajar, kita mengajarkan kepada mereka. Yang pertama tentu saja bagaimana teknik itu bisa diterapkan atau diaplikasikan sehingga orang-orang yang berlatih dengan kita bisa selamat ketika mereka membutuhkan ilmu itu. Dan yang kedua adalah ketika kita melatih, kita harus berusaha menunjukkan diri kita sebagai role model. Sehingga pada akhirnya budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi ini itu bisa tetap bertahan sampai hari ini. Salah satu budaya dari WSL Wing Chun yang diberikan pada Sifu saya adalah family is always come first. Jadi WSL Wing Chun itu dari dulu adalah garda terdepan dalam menjaga nama baik Grandmaster Yip Man. Itu salah satu yang Sifu pesankan kepada saya. Jaga nama baik Grandmaster Yip Man dan jaga nama baik Wong Chun Leung. Kalau ada orang-orang yang menggunakan secara tidak benar atau menyalahgunakan atau berpura-pura menggunakan, kamu harus jadi orang pertama yang menegur mereka. Dan kalau mereka melakukan sesuatu kepada kalian atau kepada kamu dan murid-muridmu, dia cuma bilang, don't worry, Malaysia to Jakarta is only 2 hours. Australia to Jakarta is only just like we can come to Jakarta and beat the crap of them. Itu bahasa beliau. Jadi inilah budaya-budaya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana Wing Chun itu digunakan sebagai sistem bertarung, tapi juga kita mengajarkan budaya. Halo Mas Fahri, saya balik kerja. Wah, masih kerja nih ya. Pak Taufik, yes, we are a big fan of Sifu David. Oke guys, itu gambaran saya sebagai seorang murid yang belajar kepada Sifu David Peterson, my Sifu David Peterson. Semoga ini bisa jadi sebagai bahan inspirasi buat kita semua. Entah kita sebagai pembelajar atau kita sebagai orang yang mengajarkan sebuah sistem apapun itu, jadilah pribadi yang bisa menjadi inspirasi bagi member-member yang mempercayakan keselamatan mereka pada kita, guys. Oke? Besok kita off dulu karena saya punya acara yang lain. Hari Rebo, insya Allah ya, hari Rebo
kita akan membahas tentang The KO Punch Wing Chun. Bagaimana Wing Chun punya KO Punch? Karena itu yang nomor 2 ya. Nomor 2 yang ditekankan dalam Wing Chun, Yat Dam Yilik Sam Gung Fu. Nomor 1 adalah nyali, nomor 2 adalah power. Rugi kita punya 1000 teknik, tapi kalau tidak punya KO Punch. Oke Mas Wandi, selamat kerja lagi ya. Kita sudah selesai. Bagi teman-teman yang ketinggalan video ini, teman-teman bisa cek di link YouTube kami. Insya Allah dalam 1x24 jam sudah terupload di sana. YouTube-nya adalah Combat Wing Chun. Saya menjanjikan satu hal sama teman-teman, semoga Allah meridhoi. Tolong bantu subscribe YouTube channel kami. Kalau YouTube channel kami sudah sampai di angka 5000 subscriber, maka saya akan menginterview para Wing Chun Sifu, WSL Wing Chun, dan Yip Man Wing Chun yang ada di kantong kami. Sehingga kalau teman-teman ingin mendengarkan saya diskusi dengan Gary Lam atau yang lainnya, bantu subscribe YouTube kami sehingga saya bisa lebih banyak menghadirkan pengetahuan dan knowledge tentang sistem yang sama-sama kita cintai ini. Oke, sampai ketemu lagi di My WSL Wing Chun Journey berikutnya. Stay home, stay safe, jaga kesehatan, semangat Wing Chun, dan mari kita perangi corona bersama-sama. Selamat siang semuanya.